Shalom Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, kakek-kakek, ya, kalau ada ya, puji Tuhan. Iya, terima kasih. Ya, saya memang ditunjuk oleh Tuhan pada saatnya, ya, melalui gembala kita, Pastor Wisnu Prabowo, dan puji Tuhan, saya menggantikan Pastor Indra. Nama saya Indri, jadi sudah sepantasnya ya. Kalau ban serepnya itu Indri ya. Iya, puji Tuhan saya merasa tersanjung, bahasa Jawanya kebombong ya, kebombong bahwa saat ini saya boleh melayani jemaat GBIMS di Hotel Ki Maya ya. Bukan kebetulan kakak saya itu Maya, jadi Ki Maya. Nah, serba kebetulan, tapi itulah kebetulan yang dibuat Tuhan. Amin. Nah, terlebih dahulu terima kasih kepada Pastor Wisnu Prabowo yang melalui hambanya ini mengundang saya ke sini untuk pelayanan firman. Salam dan shalom untuk Wakil Gembala Pak Dito, Pak Andi, dan mungkin wakil yang lain Pak Thomas ya, dan juga hamba-hambanya yang muda-muda, Siska dan kawan-kawan ya, Putra. Ya, baik. Saya rasa ini perjumpaan kita yang kedua. Yang lalu saya hadir di sini untuk ikut ibadah dan saya sangat terkesan dengan ibadah di tempat ini. 1 jam saja, luar biasa. Saya biasanya berkala diundang ke gereja karismatik, Pak. Khotbahnya paling tidak 30 sampai 45 menit. 1 jam boleh ya, biar marem ya. Marem itu puas ya, puas. Lalu saya melihat jemaat saya, GKJ itu kalau ibadah pasti sudah jamnya rigid ya. Jadi ditulis di papan tulis itu, coba dilihat GKJ Kota Kusuman. Jam 7 sampai jam 8, jam 6 sampai jam 7. Lebih dari itu semua jemaat sama merengut ya. Merengut tahu ya. ya pokoknya sudah. Kalau nggak merengut gesek-gesek kursi ya, kaki ya. Nah, lalu saya latih jemaat saya itu, kayak gereja Injili karismatik itu. Didengarkan khotbah firman Tuhan ya. Jangan bosenan, jangan gelisah karena lebih dari 1 jam. Nah, jemaat saya sekarang di Palur, GKJ Dagen Palur Solo, itu sudah tahan 1,5 jam. Ya. Nah, artinya khotbahnya 30 menit tahan, bahkan sampai 45 menit. Nah, setelah jemaat saya bisa ya seperti teman-teman jemaat Injili karismatik, sekarang saya disuruh khotbah malah ya dalam rangka durasi total 1 jam. Saya agak bingung ini, harus mengurangi timing itu ya. Baik, tidak apa, saya akan belajar untuk bicara singkat ya. Nah, kita akan bersama menerima firman Tuhan, dan saat ini terkait dengan ini tradisi gereja Protestan bahwa bulan Oktober itu bulan keluarga, masa penghayatan hidup berkeluarga. Kalau di gereja Katolik ini bulan Maria ya. Kita perlu tahu gereja-gereja itu gereja-gereja Tuhan juga ya. Jadi saudara-saudara kita di gereja-gereja lain bulan ini sedang merayakan, untuk gereja kami yang Protestan itu bulan keluarga. Maka temanya saya angkat ini sama dengan tema minggu ini di gereja-gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Indonesia, gereja Kristen Sumba, dan yang lain yang Protestan, yaitu keluargaku melayani Tuhan. Biasanya itu dibacakan bacaan dulu. Dari bacaan pertama, bacaan 1, Perjanjian Lama, lalu disambut Mazmur tanggapan, dibacakan lalu Injil, dan bacaan yang berikutnya. Panjang ini, makanya panjang. Tapi saya akan berusaha singkat. Nama saya ini, ya kita lanjut. Ya, saya diberi ini kok ya. Baik. Ya. Nah, saudaraku, sesuai dengan tema, fokusnya pada keluarga. Nah, pertanyaan kita sebagai refleksi awal ya, apakah saudara merasa baik sebagai suami istri, sebagai orang tua ya, ataupun sebagai anak, itu hari-hari kehidupan ini ya, selama ini selalu fokus pada keluarga? Artinya apa? Apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita selalu mengingat keluarga. Yang sekolah atau kuliah mau berangkat studi ya, ingat aku punya kedua orang tua. Luar biasa. Kalau anak ingat begitu ya. Biasanya gimana? Yang diingat bapak dulu atau doi dulu? Sahabat karib dulu.
Suami mau berangkat kerja, ingat aku kerja untuk keluarga, ya, untuk istriku tercinta, ya, bukan istri yang lain ya. Nah, istri tercinta. Istri bekerja keras di rumah, ya, menata kehidupan rumah tangga, ya, menata rumah, lalu mendampingi anak. Dia ingat ini semua untuk keluarga tercinta. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah kita masih fokus pada keluarga kita? Kenyataannya saudaraku, hari-hari kehidupan kita tuh ada saja yang mengganggu fokus ya kepada keluarga ini. Ya, ada karena tugas-tugas ya, tugas dan tanggung jawab kerja, studi, ya, juga yang senang organisasi, apalagi ini jelang pilkada ya, banyak orang sibuk ya datang ke rumah calon caleg, bukan caleg ya, apa itu? Cawalkot kalau di sini ya, cawalkot ya, atau cabuk ya, banyak sibuk ya. Saya lihat di sana banyak orang Kristen. Ada juga pendeta ya yang kumpul-kumpul di rumah calon wali kota atau bupati ini. Nah, juga kita sibuk dengan urusan pribadi ya, masing-masing pribadi sibuk ya, lalu juga masing-masing sibuk dengan pergumulan hidup pribadi ya, tidak yang tua, tidak yang muda, yang remaja, semuanya sibuk dengan urusan pribadi ini. Nah, gangguan fokus yang lain, gambar ini ada yang tahu ya, gambar ini ada yang tahu kan? Ini simbol apa? Nah, berarti jemaat MS di Kimaya ini orang-orang baik semua. Ini simbol cinta segitiga. Cinta segitiga. Ya, ya, ini kadang mengganggu ya, bukan hanya orang-orang sekuler yang di luar gereja loh. Orang-orang percaya jemaat Tuhan pun kadang diganggu dengan cinta segitiga ya. Kadang cinta segitiga ini terjadi di jemaat juga loh, tapi tidak di sini ya. Yes. Baik. Pasti, amin. Nah, tapi kita mau ubah melalui firman Tuhan dari cinta segitiga, nanti endingnya, tapi nanti aja ya. Nah, saudaraku, sekarang kita training kecil sebentar. Pernah meditasi, kontemplasi? Sebentar ya, tenang, hening ya, kita ambil waktu ini. Coba nih, tutup mata, tarik nafas dengan teratur, hening, lalu bayangkan keluarga, bayangkan istri, wajah suami, wajah anak-anakmu, wajah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Bayangkan seluruh keluargamu dan seorang-orang yang ada di rumahmu. Mungkin ia adalah orang yang ikut membantu di rumah tanggamu, keluarga. Fokus, bayangkan wajahnya satu persatu. Lalu nilai bagaimanakah kehidupan keluargaku, rumah tanggaku. Ya, selesai. Nah, saudaraku, yang muncul di bayangan atau pikiran ya saudara, wajah siapa saja? Suami, istri, ada enggak suami atau istri orang lain? Nah, pasti tidak bagi anak-anak Tuhan ya. Bayangan anak-anak kita, ada enggak? Anak emas, anak tiri, ya, anak yang dianak tirikan, semua disayang ya. Lalu bayangan kita tentang orang tua, adakah kita fokus memperhatikan orang tua kita? Orang tua yang mungkin karena sudah lanjut usia, suka banyak bicara, ya, banyak komen, ya, membuat kita risih dan yang lain. Nah, melalui training pertama ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan realitas keluargaku saat ini, dan kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana pesan firman Tuhan bicara di tengah situasi konkret masa kini. Saya ingin melihat dan mengajak saudara melihat
realitas kehidupan keluarga-keluarga Kristen di zaman milenial ini. Ada bahasa asing, gesek fokus. Gesek itu tahu? Yang Jawa, gesek itu selinso. Pokoknya tidak cocok ya, tidak benar itu. Ya gesek ya, padanannya sedikit kayak geser lah gitu ya. Beda ya dengan harapan ya, beda dengan yang ideal kehidupan rumah tangga itu. Kenyataannya kalau duduk bersama ya di ruang keluarga masing-masing asik ya kan? Makan bersama di rumah makan ya, ingin menikmati kebersamaan, sibuk dengan chatting masing-masing, lihat TikTok atau apalah yang dikerjakan dengan gadget ini. Jangan lupa di pasar pun begitu. Saya langganan jamu di pasar Pingin, saudaraku, jamu merah. Ada warga gereja kami yang bakul jamu, ya. Di sana pun saya temukan bakul mama seperti ini. Pakai gadget ya. Ternyata katanya sih, niki pesen endok, kan ngeteri doke telas ya. Ini pesen beras ya, berasnya habis, luar biasa. Saya rasa diberi ngajur juga ada saja orang-orang gitu ya. Baik, itu realitas bahwa ada kerenggangan komunikasi, kepedulian yang mulai merenggang karena situasi seperti ini. Nah, orang menyebut kita ini sedang mengalami disruption. Artinya apa? Ada sesuatu yang terserabut, terangkat dari kehidupan sehari-hari kita. Pakulinan, kebiasaan yang kemudian berubah karena situasi, termasuk di dalamnya adalah kepedulian kasih satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Nah, saudaraku, kita harus melihat realistis dampak dari kemajuan teknologi komunikasi ini. Ya, kurang adanya komunikasi, renggangnya komunikasi satu dengan yang lain. Tapi bisa jadi ada komunikasi dengan pola baru, hybrid, ya. Ada mix antara yang online dengan tadi yang komunikasi lama gitu ya. Ya, mosok bapak hanya mau tanya, kau mau kuliah nggak deh gitu. Kok pakai HP di satu rumah loh. Ya, jangan-jangan malam-malam si istri masih sibuk di dapur, mah kesini ya, ku tunggu di kamar. Rindu ya. Iya gitu ya. Gitu ya, bisa terjadi, saudaraku. Itulah pola baru komunikasi kita. Nah, termasuk di dalamnya di gereja. Adakah kita mengalami itu? Ya, ketika masa COVID itu luar biasa perkembangan ini. Ya, komunikasi dengan gaya baru ini. Ya, nah, mari bagaimana firman Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua dalam rangka pesan membangun kembali kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing dengan kondisi real seperti ini. Nah, ini dampak yang kedua dari kurangnya kepedulian, ya, kurangnya komunikasi, akhirnya berdampak ya dalam kehidupan bersama di antara kita. Termasuk antar gereja. Di antara gereja satu dengan yang lain, mungkin kita tidak saling peduli loh ya. Ya, hati-hati nih. Apakah ketika ada misalnya gereja tertentu karena musibah alam, ya banjir bandang, apakah kita peduli? Nah, ketika ada jemaat di lereng Merapi kena erupsi, ya adakah kita peduli? Ya, paling tidak jemaat ini peduli ketika ada sahabat pelayanan pendeta dari gereja Majapahit, gereja Kristen Jawa diundang tempat ini. Itu masih peduli, saudaraku ya. Nah, firman Tuhan kita baca dari Injil Matius pasal 20. Mari, saudaraku, saya mix dengan pola gereja kami ya. Biasanya baca firman dulu baru renungan, ini renungan sebagian baca firman ya. Nah, firman Tuhan ini bicara tentang permintaan Yakobus dan Yohanes. Kalau di Injil Matius itu nanti yang minta itu ibunya. Kalau di sini ini Yakobus dan Yohanes, kok bisa begitu? Ya, dua penulis bisa saja sudut pandangnya berbeda ya, tapi inti pesannya sama ya. Nah, Yakobus dan Yohanes itu ingin ya hidup bersama dengan Tuhan Yesus kelak di kerajaan sorga dengan meminta posisi ya. Yaitu apa? Kita baca di ayat 36 ditanyakan oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?
Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka masih ngeyel ya, ngeyel bantah ya. Ngeyel itu bantah. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, saudaraku, di sini kelihatannya cita-cita itu bagus ya. Keinginan untuk nanti duduk bersama dengan Tuhan Yesus, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, tentu itu membahagiakan bagi orang percaya. Tapi Tuhan Yesus melihat lebih dalam. Nampaknya ini ada pamrih. Pamrih itu sesuatu yang dibalik pernyataan itu, dibalik yang tersurat ada apa, saudaraku? Yang tersirat. Nah, yang tersembunyi inilah bahwa sesungguhnya mereka menginginkan jabatan dan kemuliaan di kerajaan surga nanti. Ya, seakan-akan yang bagus yang terlihat, mereka ingin duduk di samping Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Bagus kan? Cita-cita melayani Tuhan. Tapi di balik itu orientasi masih pada dirinya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, kalau kita baca lanjut ya, mulai ayat 43. Mari kita baca bersautan 43 sampai 45. 43 kaum pria bersama saya, 44 kaum perempuan, dan yang 45 bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pria, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa, ya Putri? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mari sama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus itu kan Allah yang hadir di tengah dunia dalam rupa manusia. Kalau dalam ungkapan keraton Kasultanan Ngayogyakarta, Sultan Habis-9 itu prinsipnya tahta untuk rakyat. Jadi artinya dia mau turun dari tahtanya demi rakyat. Ingat cerita Sri Sultan itu pernah bawa mobil, di tengah jalan ketemu bakul yang nyegat kendaraan untuk bisa ngangkut dagangannya di gendongannya itu. Lalu Sri Sultan menawarkan untuk membawanya. Ya, lalu benar, bakul tadi yang keluar berjaya. Bakulnya tuh atau apanya, dagangannya tuh dinaikkan mobilnya Sri Sultan. Ya, dan akhirnya sampai di pasar Beringharjo diturunkan. Ya, ternyata bakul itu tidak tahu bahwa itu Sri Sultan, ya. Baru tahu kemudian ya tentang Sri Sultan. Tahta untuk rakyat. Nah, saudaraku, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk melayani. Dengan gambaran tadi, minum cawan. Cawan apa itu? Cawan penderitaan. Ya, mengorbankan darahnya, tubuhnya, bahkan nyawanya. Sehingga di sanalah dia mengatakan juga dengan baptisan. Baptisan dia itu baptisan yang melambangkan kematiannya, tapi sekaligus kebangkitannya dalam karya penebusan itu. Itu dia kerjakan dengan tekun. Maka Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, di sanalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah Bapa itu akhirnya memberikan kemuliaan itu bagi dia. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Catat, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak berkarya mengorbankan diri ya untuk kemuliaannya, tidak, tapi untuk kemuliaan Bapa. Justru dengan kerendahan hati itulah Bapa memberikan kemuliaan bagi dia, duduk di tahta kemuliaannya di sorga itu. Nah, saudaraku, sekarang motivasi pelayanan dari Yohanes dan Yakobus kadang ada di dalam hidup kita. Apakah saudara ingin melayani di gereja ini? Yes. Amin. Yes. Ya, ingin kan? Kalau ditawarkan, saya juga pernah melayani GKI Kejayaan itu ya. Di sana warga baru itu dikasih form. Ada mau ambil bagian dalam pelayanan apa gitu ya, lalu mengisi. Ternyata banyak orang yang mau melayani. Pertanyaannya, kita mau ambil bagian dalam pelayanan termasuk di gereja kita di sini ini dengan motivasi yang benar untuk kerajaan Allah, atau motivasi yang keliru seperti Yakobus dan Yohanes tadi yang ditegur dan diingatkan oleh Tuhan Yesus. Tentu melayani bagus, pelayanan untuk pembinaan, pendampingan pemuda, youth, anak-anak, sekolah minggu, pelayanan musik, ya, pelayanan singer, ya, WL dan yang lain tentu bagus. Terlebih bagi hamba-hamba Tuhan, pelayanan ya sebagai gembala, tentu itu sesuatu yang bagus. Tapi kita diingatkan di sini ya untuk ambil bagian dalam pelayanan itu dengan mendasarkan pada prinsip Yesus datang untuk melayani sungguh-sungguh, tidak untuk aku, kemuliaanku. Saudaraku, di gereja tertentu ya, saya tidak perlu menyebut ya, jabatan majelis gereja itu diperebutkan, saudaraku ya, diperjuangkan ya, termasuk di lembaga gereja-gereja ekumene itu ya, untuk jabatan ketua badan ya, kerjasama antar gereja diperebutkan kayak di pilkada, saudaraku. Kalau perlu pakai uang ya, untuk jabatan gerejawi itu, saudaraku, mempengaruhi ya, ada lobby itu ya. Nah, kebetulan sebentar lagi ada sidang raya PGI di Toraja itu, saudaraku. Biasanya saya datang di persidangan gereja-gereja itu, kalau pemilihan ketua rame, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus menegur kita, kalau kita ingin melayani di gereja, ya, layanilah dengan ketulusan, bahwa itu sungguh melayani untuk Tuhan, seperti Yesus untuk Bapa, menunjuk pada kehendak Bapa, untuk kita menunjuk kepada kehendak Yesus, Sang Raja gereja itu. Nah, kita tambahkan, saudaraku, di sana surat Ibrani pasal yang kelima, saudaraku, menuntun kita untuk memahami bagaimana Yesus sebagai imam, ya, imam besar, melakukan pelayanan itu, dan dia memperoleh, ya, mengerjakan itu, maka memperoleh apa yang dikehendaki Bapa. Surat Ibrani pasal 5 ayat 3. Mungkin akan lebih lengkap kalau dari ayat 1 ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Imam manusia, ya, di tengah gereja jemaat, di tengah keluarga, ya, itu harus menyadari perannya menggalang komunikasi dengan Allah dan bersama mengajak keluarganya, jemaatnya untuk menghadap Allah, mempersembahkan apa yang seharusnya dipersembahkan. Tapi kita ingat, kita ini kan manusia ya, manusia yang berdosa, tapi Yesus bukan itu ya. Kita boleh melihat di ayat yang terakhir, ayat 10 dikatakan sana, dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus beda, dia tidak berdosa, tetapi ingat, dia menjalankan tugas keimaman itu sebagai imam besar itu dengan ketulusan untuk melayani. Nah, dari sinilah saya ingin mengajak, mari kita bersama satu keluarga kita masing-masing melayani
Bagaimana pelayanan itu dikerjakan? Ada asumsi kan? Pikiran-pikiran kita melayani. Pelayanan itu pelayanan untuk gereja. Pelayanan gerejawi, pelayanan rohani, ya. Nah, tapi Tuhan mengingatkan, Yesus dengan keluarganya, baik keluarga intinya yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria, tapi kemudian keluarganya yang kedua yaitu bersama murid-muridnya, dia mengajak pelayanan itu dimulai dari keluarga, melayani di antara mereka dengan pelayanan yang tulus, sadar aku datang untuk melayani. Kalau kita ingat cerita, ya menjelang masa akhir Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan, apa yang dia kerjakan? Di tradisi gereja-gereja Protestan, ya malam Jumat itu ada ibadah malam Jumat. Ya, kalau di gereja Katolik ada Rabu Abu, ada Kamis Putih ya namanya. Di sana ada pembasuhan kaki jemaat. Ya, saya juga pernah dan berulang melakukan itu. Nah, paling susah itu kan kalau jemaatnya itu pakai kaos kaki. Nah, kalau bapaknya, mamanya itu kurang rajin nyuci, wah baunya. Kita harus mencuci dengan kasih, saudaraku. Ya, nah itu kita kerjakan. Nah, apa tujuannya? Meneladan Yesus, bagaimana dia melayani luar biasa. Kita bisa melihat di Injil Yohanes 13 ayat 12. Ya, bagaimana Yesus membasuh kaki muridnya. Ya, membasuh kaki Petrus ya. Kaki zaman itu kan kotor ya. Biasanya pakai telumpah, pakai sandal ya. Lalu berdebu ya, berkeringat ya, mungkin ada kotoran onta atau kotoran keledai ya, dicuci. Nah, itulah cinta kasih Yesus membasuh kaki para muridnya. Maka Petrus minta, Tuhan kalau boleh jangan kakiku saja, tapi seluruh tubuhku ya. Wah, itu namanya apa saudaraku? Pengen ya, sudah dikasih hati kerogoh. Nah, kerogoh rempelo. Jadi dikasih hati masih minta yang lain gitu ya. Rempelonya juga gitu ya. Nah, saudaraku, ini keteladanan Tuhan Yesus ini kita praktekkan sekarang di dalam keluarga kita. Ada contoh sedikit ini ya. Di depan rumah kami ada keluarga yang sedang membangun rumah untuk anak-anaknya. Rumah ini, saudaraku, hanya dikerjakan oleh 2 orang, seorang bapak dan anaknya laki-laki. Ya, Pak Izan ini dengan anaknya itu saya potret ya. Ya, nah saudaraku, dalam 4 bulan sosok bangunan ini sudah nampak. Dan besok, jika saudara ingin bukti karya mereka, ya, kunjung ke rumah kami, Pastori Junggelo, ya, dekat Kopi Jungge, ya. Nah, saudaraku, di sanalah bagaimana sebuah keluarga saling melayani. Bapak dan anak yang pemuda ini saling ya topang untuk membangun, mengangkat bata, mengangkat rangka-rangka baja. Nantinya sebentar lagi akan naik ya sengnya ya, sengnya. Ibunya memasak, tentu perlu yang dimasak. Anaknya perempuan belanja di pasar. Akhirnya mereka bekerja luar biasa tanpa mengundang tukang, tanpa mengundang pemborong, saudaraku. Ini adalah lambang ya, gambaran seorang keluarga, sebuah keluarga yang saling melayani. Apakah Kristen? Tidak. Ya ini kebatinan, ya kebatinan Jawa, ya. Walaupun agama KTP-nya Islam, gitu ya. Nah, kalau orang Islam saja bisa begini, orang kebatinan bisa begini, apalagi kita, anak-anak Kristus yang punya teladan Kristus untuk saling melayani. Amin, saudara. Amin, amin. Nah, akhirnya mari muliakan Tuhan bersama keluarga ya. Dengan apa? Saling melayani. Mulailah kembali pelayanan di rumah saudara. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Biasanya suami atau istri dulu yang melayani Bapak Ibu. Pagi-pagi istri bangun duluan kan? Sibuk di dapur. Suami mungkin masih tidur. Nah, sekarang mari kita saling melayani. Oke, ibu memasak. Oke, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah. Aku lakukan ini sesuai firman Tuhan. Aku datang untuk melayani. Yes. Jadi kalau malam-malam dipanggil bapak dari kamar, "Ma, kesini dong," gitu ya. Yang masih kecil pasti paham itu bapak
mau minta apa? Dikasih minyak angin. Ya, lalu bapak tahu ibunya mau ke pasar, ya mari kita layani, ya kita antar. Gak usah menggerutu kalau setiap hari harus ke pasar. Ya, bapak harus ngantar anak-anak ke sekolah, jangan menggerutu, dengan sukacita. Saya ini pengantar, driver yang baik, lebih hebat dari driver Grab manapun. Tanpa dibayar saya antar anak dan istri, ya. Orang bilang ternak teri, ya. Antar anak, antar istri, ya. Itu. Mari melayani dari rumah mengalir ke rumah Tuhan yang lebih besar. Keluarga adalah rumah Tuhan yang kecil, mengalir ke rumah Tuhan yang besar. Gereja Tuhan, kita saling melayani dengan ketulusan, ya, tanpa apa tadi? Pamrih. Pamrih itu apa tadi? Ya, kepentingan, keinginan-keinginan yang salah, motivasi-motivasi yang keliru. Ya, kita melayani seperti Yesus melayani dengan sungguh. Nah, maka training terakhir kita fokus mengubah perhatian kita, terlalu fokus pada pelayanan di luar, studi kita, pekerjaan kita, apalagi kadang terjadi ini cinta segitiga, no way, ya, nggak ada cinta segitiga bagi anak Tuhan. Amin. Yes. Ya, yang pacaran jangan senyum-senyum loh, bisa ngerangkep kamu. Ya, sebelum janur melengkung, nggak perlu pacar serep, ya, ban serep, ya, nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh begitu. Ya, satu putus tumbuh berapa? Enggak, bagi anak Tuhan putus pacar satu tumbuh satu saja. Doakan supaya dia setia, kamu juga setia. Amin. Ya, maka segitiga ini, ya, ini cinta kita, ya. Ini ada kita, ya. Ini ada siapa? Ya, ada firman Tuhan. Di sini ada Tuhan. Ya, akhirnya kita boleh bersama-sama, ya, melaksanakan hidup dalam kasih dengan triangle ini. Juga bisa dimaknai kita hidup dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudusnya, dan dengan Allah Bapa, Trinitas Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, putra, ya. Menyanyikan dari refren dulu. Bersama keluargaku, Siska sini melayani temannya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, amin, dalam satu kasih, dengan bersenang hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama
berikan firman-Mu menjadi landasan kami untuk menyegarkan kembali, memperbaharui hidup kami berumah tangga, berkeluarga, baik kami sebagai pasangan suami istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak. Biarlah ya Tuhan, kami semua hidup bersama dalam keluarga, dibangun oleh firman. Mampukan kami mendengar firman, mengerti firman-Mu,